Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah beberapa kurun lamanya kita jarang upload lagi, Bib. Iya, nah. Mungkin karena satu dan lain hal. Betul. Karena satu dan banyak hal gitu. Dan banyak maksudnya. hal. Iya. Dan ada beberapa konten juga yang kita butuh klarifikasiin di sini. Mumtaz. Boleh. Mungkin sebelumnya kita sempat kasih tahu ke teman-teman di Instagram bahwasanya akan ada video podcast bersama dengan Habib Soleh Al-Jufri. Iya. Tapi mungkin juga itu gagal tayang di channel kita. Iya, oke. Insya Allah nanti akan ada di waktu yang akan datang. Insya Allah. Dan juga untuk konten selanjutnya bersama Ustadz Ismail Ismail Amin Khalil. Masya Allah. Apa penulis buku catatan dari Tarim. Catatan dari Tarim. Itu juga yang belum sempat kita upload juga itu. Yeah. Mudah-mudahan nanti kita rapihkan semuanya dan ada kesempatan buat diupload agar teman-teman juga bisa tahu apa yang kita bicarakan bersama para narasumber kita yang sebelumnya. Marhaba. Itu klarifikasi yang mau kita sampaikan juga. Dan pada kesempatan kali ini mungkin ada yang pengen kita bahas juga. Boleh. Dari sekian kurun lama kita mau ngobrol lagi melalui podcast ini. Dan bersama saya Fajar dan ma'akum Ahmad Mujtaba bin Syahab. Teman-teman masih menyaksikan program Obrolan Muslim. Okay. Nah, untuk konten kali ini, untuk podcast kali ini, Anda punya pertanyaan, Bib? Boleh, marhaba Fajar. Ini mungkin pertanyaan yang mungkin akan kita bahas lebih mendetail. Pertanyaannya adalah, ada di zaman sekarang, istilah zaman sekarang namanya quarter life crisis namanya. Quarter life crisis. Bisa diartikan itu, jadi quarter itu kan seperempat ya, life kehidupan. Jadi seperempat kehidupan. Mungkin sekitar, kalau misalkan umurnya seseorang itu 100 tahun atau 60 tahun, berarti quarternya seperempatnya itu sekitar 20 sampai 25 tahun gitu kan. Seperempat pertama berarti ini. Seperempat pertama. Kehidupan pertamanya. Jadi krisis di seperempat pertama kehidupan mereka gitu. Kurang lebih gitu. Nah, macam-macam dari quarter life crisis ini mereka mengeluh mengenai masa depan mereka. Yang mana itu juga ada kabar banyak di berita yang sempat trending bahwasanya anak-anak, para remaja atau orang-orang dewasa yang baru tumbuh, mereka sulit untuk membeli rumah. Dikarenakan biaya harga tanah dan biaya harga rumah itu tidak sebanding dengan gaji mereka. Yang mana gaji mereka habis untuk keperluan membayar kredit ini dan kredit itu, kebutuhan ini dan kebutuhan itu gitu. Itu salah satu penyebab faktor quarter life crisis adalah ekonomi. Kemudian faktor-faktor berikutnya diantaranya adalah lingkungan. Semakin dia tumbuh dewasa, dia semakin merasa nggak punya teman. Sendiri gitu, terpuruk dia. Itu juga salah satu faktornya. Dan juga faktor-faktor lain yang banyak diantaranya mereka merasa minder. Ketika mereka ketemu teman-teman, kayaknya teman-teman gue semuanya jago-jago nih. Kayaknya semua teman-teman gue sukses-sukses, kayak gue doang yang kayaknya mereka merasa kecil, merasa gagal gitu, minder akhirnya. Dan banyak sih faktor-faktor lainnya, juga karena pasangan. Itu kemudian juga faktor-faktor lainnya diantaranya adalah tidak bisa beradaptasi dengan zaman gitu, Bib. Nah, yang menjadi sebelum diterusin pertanyaannya nih, ini problem itu apa hanya ada di seperempat umur pertama
atau juga ada mungkin di seperempat kedua dari umur ataupun terus, atau memang enggak, ini cuma ada di seperempat pertama, atau itu ada juga tapi enggak kayak pertama gitu? Lebih tepatnya itu, ada juga tapi mungkin tidak tidak segalau di seperempat pertama. Gitu. Tamam. Nah, ini disebutnya dengan quarter life crisis. Bahkan ada bukunya juga yang sempat jadi bestseller, bukunya itu yang kurang lebih bukunya quarter life crisis. Dari barat, buku-buku bahasa Inggris kemudian juga udah diterjemahkan gitu. Quarter life crisis. Nah, yang jadi pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang bikin seseorang terpuruk dan hancur dalam pandangan Islam? Terlepas dari itu level yang tadi ataupun umum nih, atau pembahasannya masalah yang level yang tadi? Sebenarnya umum sih sebenarnya, harusnya tadi benar juga kata Habib, orang yang galau itu harusnya nggak melihat umur. Yang muda pun mengalami itu, yang tua jangan. Ada juga, pasti ada. Jangan menganggap orang-orang yang sudah lewat quarter life crisisnya dia tidak mempunyai problem itu gitu kan. Sebenarnya mereka juga punya problem kayak gitu pasti, kan, gitu. Mungkin tapi tidak diluapkan sebagaimana kaula muda ini. Betul. Nah, jadi pertanyaannya gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin seseorang itu terpuruk gitu ya? Oke. Ini Ajib Fajar. Keren. Wah, dengan umur standar 60 umum kah, lah 70 kah gitu. Memang 20 tahun pertama itu memang masa-masa sangat krisis. Dari segala segi. Dalam segi apapun. Nah, jangan jauh-jauh. Ane tanya sama antum deh. Siap. Antum tanya ane pas ane umur 20 itu banyak masa, wah, kalau seandainya kita diberi kesempatan untuk mundur, nggak bakal kita kerjain apa-apaan gitu. Memang luar biasa. Ini sangat-sangat kalau bahasa ininya ABG atau apa namanya, kalau bahasanya murahik gitu. Zaman murahik. Intinya di sini satu, Fajar. Di situ ada sifat isti'jal, terburu-buru. Nah, sifat itu sangat-sangat matang di umur belas-belasan dan umur 20-an, keterburuan, ceroboh. Buru-buru banget gitu. Terlalu terburu-buru untuk menilai, untuk mengambil tindakan. Ini sifat makin berkurang, terkikis makin tua gitu. Faktornya karena dia banyak pengalaman atau Allah atau Allah ubah pola pikirnya dia. Sebenarnya gini, hatta dia nggak banyak pengalaman, dia emang sudah pola umur tuh, pola pemikiran semakin bertambah umurnya. Betul. Makin, kalau bahasanya makin dewasa atau makin matang gitu lah. Makin matang, betul. Dan untuk mengambil keputusan itu dia pikir dari segala segi. Nah, ini pemikiran ini kemungkinan, dan emang hakikatnya sih gini, umur 20-an ataupun belasan belum nyampe untuk bisa berpikir dengan pola orang umur 30-an atau 40-an karena faktor isti'jal tadi. Tapi mungkin nggak ada beberapa orang yang mampu sampai sana. Pasti ada. Ini teman secara garis besarnya, globalnya pasti ada orang-orang yang hatta umurnya 30-40 tapi tetap masih punya sifat isti'jal tadi. Dan juga orang sebaliknya, orang 20-an atau belasan ada yang sangat matang pemikirannya, melebihi dari orang yang 30-40 tadi. Visioner tuh. Nah, tapi secara globalnya kayak gini, sangat-sangat krisis masa-masa seperempat umur pertama. Dari sifat isti'jal inilah dari sifat isti'jal ini timbul pemikiran. Timbul pemikiran. Nah, sebenarnya kalau kita bahas masalah kehancuran seseorang dari segi agama ataupun dari segi dunia gagal bisnisnya, nggak gol-gol, contohnya proyeknya ambruk mulu, atau dari segi agama gitu, wah ta'ban, jauh dia dari Allah Ta'ala. Kalau kita telusurin itu dari mana sih titik awalnya? Titik awalnya dari semua, Fajar, semuanya kembali ke pemikiran, ke pola pemikiran. Lingkungan ngaruh. Pasti ngaruh. Nah, lingkungan itu yang merubah pikiran. Nah, pemikiran tuh bisa terbentuk dari mana? Dari macam-macam, di antaranya lingkungan, dari pendidikan, dari dan macam-macam lah. Kembali ke pemikiran sebenarnya. Nah, pola pemikiran ini di antaranya ada tadi isti'jal tadi, keterburu-buruan. Itu di antara salah satu pola pemikiran. Nah, hakikatnya
penyakit pun sebenarnya kalau diselidikin itu kebanyakan dari pemikiran. Betul. Okay. Makanya kan Ma'ruf yang Ma'ruf ini. Para dokter dan pakar-pakar psikologi juga mengakui hal itu. Ya enggak? Betul, penyakit ada dari faktor makanan, dari kesehatan. Itu kalau dipresentasikan sangat dikit. Persentase yang disebabkan oleh di luar dari pikiran itu tidak lebih besar daripada yang disebabkan oleh pikiran. Betul. Baik itu olahraga ataupun makanan gitu. Nah, yang sempat Anda baca kemarin berapa hari ini memang penyakit dari sebab pemikiran itu 80%. 20%-nya baru terbagi dari pola makanan, pola kurang tidur, keseharian atau ini itulah. Tapi 80% pemikiran. Bahagia. Nah, dari pemikiran. Nah, anak-anak yang muda di sini pola pemikirannya mereka terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Isti'jal tadi. Walakinakum tasta'jilun kata Nabi SAW. Nah, di sini Nabi SAW sudah berusaha untuk mengajari kita jangan terlalu buru-buru. Jangan terlalu buru-buru. Kapan ini? Ketika sahabat ya Rasulullah, kita begini terus gimana, kita nggak ngembang-ngembang gitu. Kata Nabi SAW menjawab, tenang aja. Itu waktu kejadiannya kapan? Di ghazwah Khandak. Di ghazwah Khandak. Nabi SAW itu dalam keadaan susah itu kan, muslimin dikepung oleh kaum musyrikin yang musyrikin berbobot banyak dengan pasukan banyak, dikepung Madinah itu. Akhirnya timbullah usun Sayyidina Salman Al-Farisi, akhirnya buat parit tuh kan. Pas Nabi SAW buat parit dalam keadaan lelah, capek. Itu sahabat juga dalam keadaan capek. Dan mereka ini terpuruk. Itu yang 3 hari. Iya, betul. 3 hari itu. Yang sampai diganjel batu itu. Diganjel batu itu Nabi SAW. Dalam keadaan itu kan. Dan memang dibagi-bagi. Ini yang parit yang mau kita gali sekian meter. Jadi per orang tuh dapat sekian meter, harus menggali. Gitu. Ketika itu ini bayangin nih, benar-benar dalam keadaan terpuruk. Mereka bakal dikepung dan capek nggali. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kok begini kita ini? Susah banget. Segininya loh. Nabi SAW terus nerusin itu gali. Sampai ada di beberapa galian ada batu keras. Sahabat nggak bisa nih, gimana ya? Manggil Nabi SAW. Nabi SAW datang dan Nabi sendiri yang memukulnya. Ketika Nabi SAW memukulnya, Allahu Akbar, futihat Faris. Allahu Akbar, akan terbukalah Persia. Allahu Akbar, futihat Rum, akan terbukalah Romawi. Itu yang pertama belum hancur. Iya. 3 kali ya, kalau nggak salah. Nabi SAW berapa kali sih ininya? Beberapa kali. Baru hancur. Itu bukan 1-2, banyak batu-batu. Ini kita bisa ambil hikmah di sini. Sahabat ketika mereka mentok, wah ini nggak bisa nih. Panggil orang terkuat. Kemana sekarang mereka? Manggil Rasulullah. Manggil Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri yang melakukan itu. Dan begitu pula keadaan kita kalau saat ini terpuruk dan tersudut, mentok, udah ngapain? Jangan lupa ente punya Allah, punya Rasulullah. Kembalilah kepada Allah dan Rasulullah, bakal gampang segala urusan. Ini hikmah yang kita ambil dari peristiwa ini. Peristiwa itu tadi. Nah, akhirnya gimana? Nabi SAW bersabda begini, Inna hadzal din, inna Allah Ta'ala sayutim hadzal amr. Allah Ta'ala akan menyempurnakan agama ini. Tamam. Sampai tidak akan ada Baitul Hajar wala Madar di akhir zaman nanti. Setiap rumah itu akan dimasukin agama Islam. Entah itu rumah terbuat dari kayu, dari batu, dari pelepah korma dalam bahasa itunya. Tapi apa? Di sini walakinnakum tasta'jilun. Akan tapi kalian tergesa-gesa, kata Nabi. Nah, ini ya. Poinnya. Kan tapi kalian tergesa-gesa. Ajib. Emang kalau kita perhatiin memang jangankan jauh-jauh, segala hal pekerjaan yang kita lakukan tergesa-gesa emang hasilnya nggak sebagus, nggak semaksimal mungkin. Mungkin sebagian orang mungkin akan melihat nih orang kayaknya kelemar banget. Apa sih kelemar tuh? Apaan tuh? Kelemar tuh lamban gitu. Lemot. Iya. Tapi bisa jadi di dalam kelemotannya dia memikirkan cara pekerjaan itu supaya lebih efektif gimana sih? Bisa juga gitu. Keren kan. Banget. Sawa. Tapi ada juga orang yang emang orang yang kerjanya cepat tapi hasilnya bagus. Ada. Okay. Tapi ada juga orang yang
karena cepetnya banget akhirnya ketinggalan deh yang pentingnya gitu. Biasa kan kalau kita mau jalan-jalan terlalu buru-buru, biasa ada itu yang ketinggalan nggak ke bawah. Allahu Akbar, betul banget. Nah ini apa namanya, beda ya antara terburu-buru atau tergesa-gesa atau apa namanya, akhirnya kita udah nggak tergesa-gesa, lambat akhirnya. Tadi apa tadi antum bilang tadi? Kelemar-kelemar. Dan beda antara itu kelemar tuh dengan males. Iya. Itu kadang-kadang gitu tuh, kadang-kadang entar-entaran, entar gampang, entar-entaran biar menghindari keterburuan ini, entar-entaran. Itu gara-gara malas itu, bukan gara-gara mikir, malas sebenarnya. Itu sering ada tuh di Nas Daily dibilang kayak gini, kadang-kadang pekerjaan yang inti lakukan sehari semalam itu bisa inti lakukan sejam. Bener. Tapi apa terjadi? Bener banget, Beb. Ada penundaan yang semestinya nggak terjadi. Ada sama, Beb, sama. Setuju aneh. Bahkan kalau kita bangun pagi, kemudian kita menyelesaikan semua aktivitas pagi, anggaplah mungkin kita bangun setengah jam, 30 menit sebelum waktu subuh. Kita mandi, kemudian itu udah seger, fit segala macam, sholat subuh berjamaah, kemudian ya mungkin zikir-zikir selesai setengah 6 atau jam 6. Kita udah punya semangat yang kemudian kita kerjaan yang sumpek kemarin berjam-jam, ini kelar 1 jam atau 2 jam. Betul. Yang seberapa hari jadi beban tuh. Kelar. Allah. Itu emang benar itu. Iya banget, betul. Mereka giasin begini. Ada kerjaan, coba ente disuruh nulis makalah contohnya. Berapa selembar? Temponya berapa? Temponya sehari. Coba lihat. Biasanya apa yang terjadi? Gampang lah, ntar malam. Ntar malam udah ngantuk. Capek nih. Baru ntar mikir pelan-pelan satu-satu, salah dihapus ini. Sama ente disuruh nulis makalah, berapa ya selembar? Waktunya 5 menit. Syuf, hasilnya nanti yang ente kerja 5 menit nih dengan yang dikasih yang sehari itu sama. Dan kadang-kadang jaudahnya, kualitasnya juga sama kadang-kadang. Ini penundaan bukan karena tidak terburu-buru, bukan karena buru-buru, enggak, ini karena ada faktor malas di sini. Entar-entaran gitu. Penundaan. Nah, jadi gitu. Bukan arti isti'jal itu terburu-buru berarti kita menunda, dan enggak semua menunda itu baik sebenarnya. Kembali ke pertanyaan tadi Fajar. Salah satu aneh simpulin di sini, salah satu awal dari keterpurukan seseorang adalah karena keterburu-buruannya dia, isti'jalnya dia. Dan yang kalau kita ngambil hikmahnya tadi adalah para sahabat ketika mereka nggak bisa menghancurkan batu, yang satu kan bisa jadi mungkin para sahabat nih udah nyerah nih. Pertama karena capek, kemudian dia ngeliat batu gede banget, udah nyerah gitu. Ketika nyerah, panggilnya Rasulullah. Selesai urusan. Nah, artinya pertama para sahabat buru-buru isti'jal, jadinya nggak selesai kerjaannya. Tapi ada jalan keluar yang ditawarin. Ya kan? Yang ditawarin oleh sahabat adalah gimana yang nggak selesai? Yang dipanggil adalah Rasulullah SAW. Gitu. Berarti bisa nggak sih, Beb, kita bilang selain dari awal keterpurukan orang itu adalah selain dari isti'jalnya dia adalah karena mungkin banyak mereka yang meninggalkan atau kembali kepada Rasulullah. Allahumma sholli alaihi wasallam. Ini sebenarnya solusi ntar di akhir cerita, ntar solusinya apa itu? Solusinya. Tapi sebelum ke solusi itu kita muter-muter dulu, nggak apa ini? Sip. Di antara ini juga Fajar, di antara pelajaran penting di sini masalah isti'jal ini pernah terjadi. Hada ma'ruf di peristiwa Fathu Makkah. Nabi SAW perang Makkah itu kan. Akhirnya Nabi SAW bisa menguasai Makkah ila akhirnya. Yang tadinya setahun sebelumnya, bukan setahun, 3 tahun sebelumnya di ketika Sulh Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu. Nabi SAW ceritanya kan sudah ihram nih. Udah siap mau masuk ke Makkah. Dihadang sama orang kafir. Sayyidina Umar marah. Tetap kita bakal perang ila akhir. Akhirnya Nabi SAW menawarkan suluh tadi, perdamaian. Kita genjatan senjata selama beberapa tahun, sekian tahun. Tapi dengan kami, walaupun kami tahun ini akan balik ke Madinah, enggak haji, tapi izinkan kami tahun depan. Itu disepakati. Namanya Suhail bin Amr itu yang dari pihak orang kafir. Sayyidina Umar marah di sini. Ya Rasulullah, seakan-akan kita hina di sini. Kita kalah.
kita nggak haji tahun ini, apa-apaan ini? Bukankah Rasulullah bilang kepada kami, kita akan tawaf ke Ka'bah, kita akan berhaji? Ini juga Anda dengar dari Gus Baha nih, Masya Allah beliau. Di sini adalah momen di mana ketika Sayyidina Umar tidak mempercayai Rasulullah. Allah, itu betul. Sampai segitu. Sampai yang keluar apa? Bukankah engkau Rasulullah? Nah, iya. Sampai segitu, Syuf. Tapi karena kecerdasannya Rasulullah, beliau bilang, ketika aku bilang kita akan balik lagi ke Mekah, aku tidak mengatakan tahun ini atau betul. Nah, ini kita ambil ketidakburu-buruan itu. Iya. Kata Nabi Islam, betul, aku ada Rasulullah. Dan betul aku telah bilang kita akan tawaf. Tapi apakah aku bilang tahun ini? Iya. Itu baru nggak saya nawar. Iya ya. Janji itu ada, tapi ada nggak bilang janji tahun ini. Itu tuh nggak? Yang Sayyidina Umar tetap kesel. Iya. Hari kemana? Abu Bakar. Curhat Sayyidina Umar. Ya Abu Bakar Siddiq. Ana begini. Apakah apa nih? Apa namanya? Gimana pendapat ente? Rasulullah bilang gini nih. Katanya. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq hada ajib. Sebelum Sayyidina Umar bilang apa yang Rasulullah bilang, Nabi SAW nggak bilang tahun ini. Sayyidina Umar sebenarnya curhat. Bukankah kita ini atas agama benar? Betul. Bukankah dia Rasulullah? Iya betul dia Rasulullah. Bukankah dia telah bilang kita bakal tawaf? Iya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq jawaban persis jawaban sama. Rasulullah. Betul dia Rasulullah dan betul dia telah bilang kita akan tawaf. Tapi apakah dia bilang tahun ini? Ini ajib ini. Berarti subhanallah pandangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, fatwanya itu sama dengan sama kayak Rasulullah. Akhirnya apa terjadi, Fajar? Reda Sayyidina Umar. Dan beliau merasa salah. Malamnya akhirnya beliau dipanggil sama Rasulullah SAW. Dikirain mau diomelin. Wow, dia pasti turun Al-Quran ngomelin pasti nih. Akhirnya datang masuk kemah. Nabi SAW bilang, barusan turun wahyu. Sudah pasti dia diomelin. Tahu-tahu yang turun apaan? Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh telah aku bukakan kepadamu pembukaan yang kemenangan yang nyata. Artinya Fathu Makkah itu. Sayyidina Umar bingung. Apakah ini kemenangan ya Rasulullah? Betul, ini adalah permulaan dari kemenangan kita. Karena adanya kesabaran. Nah, itu tadi. Nebak nih. Nebak. Nah, kenapa kok bisa kemenangan? Tahu-tahu dari Sulh Hudaybiyah kan gencatan senjata itu. Dari situ banyak orang masuk Islam akhirnya. Karena aman, nggak bakal diserang. Kebanyakan orang masuk Islam adalah di 2/3 betul. Ini masa 2/3. Nah, 1/3 muslimin masuk sebelum itu, tapi 2/3-nya masuk dalam tempo 3 tahun ini. Nah, akhirnya apa terjadi? Ada pengkhianatan dari kaum kafir. Akhirnya apa? Dari situ Nabi SAW bisa memerangi Mekah dan mengambilnya. Itu semua berkat Sulh tadi Hudaybiyah. Dan memang kadang-kadang ada perihal, wah kita kalah nih. Entar dulu. Jangan buru-buru. Jangan cepat menyimpulkan. Betul banget. Nah. Oke. Ini kan pertama ya. Keterburu-buruan itu suatu sifat yang memang kecenderungannya ada pada anak muda. Kata. Dan itu titik utama di sini. Banyak keterpurukan dalam seperempat umur pertama. Ada sifat kedua di sini. Dan ini enggak kalah sih. Nomor 2-nya juga faktor yang luar biasa. Banyak angan-angan ataupun tulul amal. Ini apa dia namanya? Iya, tahu kan bahasanya tulul amal ya. Kita ini ketika masih kecil dulu. Itu dibiasakan karena mungkin entah itu menjadi berlebihan sampai kita umur sekarang, atau kita yang tidak bisa mengendalikan hal itu. Adalah dulu para guru-guru kita nanya kalau udah besar mau jadi apa, atau orang tua kita juga nanya kalau udah besar mau jadi apa. Atau dibiasakan untuk berangan-angan. Fulan gitu. Ntar kalau udah sekolah begini loh. Begini. Apa yang digambarkan yang enak-enak terus. Gitu. Makanya Anda pernah dengar kalam gini, Allah itu menciptakan angan-angan al-amal. Sebelumnya apa gitu? Ada sebelumnya. Tapi Allah menciptakan angan-angan gitu, sehingga orang hidup dengan angan-angan mereka gitu. Allah Ta'ala menciptakan kematian. Semua orang pasti yakin kan bakal mati. Kalau begitu bakal takut mulu nih mati nih. Apa yang terjadi? Itu dia. Tapi Allah menciptakan angan-angan. Akhirnya mati. Nah, ini ajib aja. Memang sih agak beda dan tipis perbedaannya antara
apakah semua angan-angan enggak bagus? Iya. Enggak, sebagian angan-angan bagus. Sebagian angan-angan bahkan itu dianggap rencana. Nah, ini makanya sebenarnya al-asah lebih sah, lebih tepatnya kita bedakan antara angan-angan dan plan dan rencana. Yang bahayain angan-angan. Oke. Sesemangatnya orang kalau udah ketimpa angan-angan pasti down. Wah, lesu, capek, males. Gara-gara apa? Gara-gara kepanjangan angan-angannya. Lain halnya dengan dia merencanakan. Rencanakan nggak membuat down. Bahkan merencanakan menyusun. Strategi. Bedanya apa sih? Aneh mau jadi 5 tahun lagi pokoknya harus kayak gini. Ini tebak. Ini angan-angan apa rencana? Bedanya begini. Kalau rencana itu penyusunannya jelas dan terukur. Langkah yang mau diambil itu apa? Abis ini begini, ini abis ini begini, dan dibuktikan dengan action, betul. Dengan actionnya. Ada actionnya, iya. Itu namanya rencana. Terserah mau dinamakan cita-cita atau tapi kalau pakai ini polanya ini bagus. Iya. Ini bagus. Kalau di pemerintah disebutnya Renstra. Renstra itu rencana dan strategi. Oke. Rencana dan strategi. Dan ini kalau kita bahas masalah rencana ini seindah-indahnya yang terancang dan pasti mati. Jangan pikir mati. Jangan pikir mati. Bahkan Nabi SAW bersabda bukan kematian, kiamat pun jangan dihiraukan. Pikirin, iya. Maksudnya gimana? Nabi SAW dalam hadisnya kan, kalau seandainya ada bibit bibit pohon dan kalian mau menanamnya. Kemudian sebentar lagi akan kiamat. Gimana sekarang? Tanam, kata Nabi SAW. Buat apaan tanam? Yakin. Bukannya aneh mati, ini kemudian dimanfaatkannya aneh. Enggak, aneh, kiamat udah bakal hancur. Ngapain tanam? Ini makanya perihal planning, perihal rencana itu enggak dibatasin dengan kematian ataupun bahkan hari kiamat. Rencananya sana. Kenapa? Karena ini ada pahala di sini. Benar, iya. Dan ada actionnya. Nah, ini dan ada buahnya nanti. Ada buahnya. Jelas kalau angan-angan hanya hidup di sini. Allah. Iya. Nah, ini bedanya. Kalau angan-angan enggak ada rencana, bahwasanya wah, entar gini, khoyar kalau udah jadi begini. Nah, udah siap-siap, besoknya pasti down. Pasti down. Semangat. Nah, makanya kita bisa kadang-kadang kita lagi ngerancang itu kadang-kadang terkena angan-angan ini. Iya. Dan semangatnya itu menggebu-gebu. Betul. Awal. Nah, kemudian datanglah Allahu Akbar. Ketika action itu dilakukan, ketika aksi dari angan-angan itu dilakukan, pasti kan ada cobaan atau ada rintangan gitu kan. Nah, disinilah yang membuktikan apakah dia berangan-angan atau dia berencana. Kalau dia berangan-angan, biasanya adanya gangguan, senggolan sedikit gitu kan, down dia. Down langsung. Oke. Udah dah, nggak usah dah kalau gitu dah, capek dah, nyerah. Kalau rencana enggak? Kalau rencana jelas. Karena dia juga memikirkan ya kan biasanya. Betul. Apabila plan A tidak berjalan dengan lancar, ada plan B, C, D terus gitu. Ada ajib aja. Nah, ini dua inilah Anda rasa kalau kita bahas apa aja bakal kembali ke dua ini, terutama di seperempat pertama umur manusia, ke tergesa-gesaan dan juga kebanyakan mengkhayal ataupun berangan-angan. Oke, solusinya apaan nih sekarang nih buat dua ini? Kita kembali ke yang tadi peristiwa yang sahabat kembali ke Rasulullah. Ya Oke, apakah Rasulullah sudah menawarkan? Jelas banget, semua ada kok. Perihal masalah angan-angan ini banyak hadisnya. Satu-satunya obat buat ngilangin angan-angan apaan? Satu, yang kayak tadi ceritanya, kematian tadi. Allah ciptakan kematian. Pasti orang bakal takut. Kemudian Allah lingkarin dengan angan-angan. Ini akan membendung orang dari pemikiran kematian. Artinya apa? Kalau seandainya ingat kematian itu melebihi dari angan-angan, bakal ngilang nih. Namanya tulul amal. Makanya kita disunnahkan untuk senantiasa ingat nih, aneh bakal mati. Aneh bakal mati. Terus gitu, zikrul maut. Itu obat untuk kita akan senantiasa terdorong untuk melakukan kebaikan. Betul banget. Karena kita mengingat bahwasanya kita bakal mati. Umur nggak ada yang tahu. Betul gitu. Banget. Dan ini bukan berarti tidak menyemangatkan kita, justru ini yang menyemangatkan kita. Aneh bakal mati. Kemudian jadi apa yang harus buat untuk ke depan nanti? Banyak orang salah paham. Jangan ingat mati, entar sudah deh. Khauf dan roja, betul. Jangan ingat mati, entar sudah deh, entar ente enggak kerja lagi, yang akhirnya cuma tasbihan di sejadah. Itu bukannya bagi di antara khauf dan roja itu kalau nggak salah Anda pernah dapat pelajaran gitu. Bagi seorang pelajar, maka yang perlu
lebih besar di dalam dirinya adalah sifat rojaknya. Tapi kebalikannya, ketika orang yang setiap hari atau dia lagi apa namanya tadi, angan-angannya lebih tinggi, itu sifat khaufnya. Ala kulli hal. Memang apa dalam al-asal dua sifat ini, khauf rasa takut dan rasa raja, berharap itu senantiasa apa namanya stabil, balance. Mumtaz. Tapi ada beberapa saat ini afdal diunggulkan. Kayak perihal tadi, banyak orang mengira mengingat kematian itu akan mengantarkan kita ke sudah akhirnya nggak suka sama dunia, nggak kerja lagi, akhirnya terlantar keluarganya. Aduh, yang ada cuma ntar di atas sejadah tasbihan toh. Nah, ini enggak sebenarnya. Kalau ini berarti salah pola dia mengingat kematian. Gimana yang ingat matinya? Maksudnya gimana kok jadi kayak gitu? Justru pelajar pun kayak gitu. Ada di Hasyiah Ali Syibr Mulsi ala Nihayah. Apa namanya, dia bilang kalau pelajar kalau bisa jangan ingat mati. Kenapa? Akhirnya nggak ngapalan, akhirnya yang ada cuma tasbihan toh. Iya. Dijawab sama guru kita Sayyidul Habib. Saya bilang enggak apa, ingat mati walaupun ente pelajar. Kenapa? Kalau ente ikhlas dalam belajarnya, berarti ini adalah ibadah. Dan lebih afdal dari ente salat 2 rakaat, tasbihan, belajar tuh, hafalan, tekunin. Begitu pula orang kerja. Kalau ikhlas dalam kerjanya, nggak goyang-goyang. Demi menafkahi. Ini ente sekarang dalam keadaan jihad, syuh. Ente kalau meninggal dalam keadaan syahid. Kalau seandainya meninggal, ya sudah, nikmat. Jadi ingat kematian itu bukan mendownkan kita, bahkan semestinya mendorong kita untuk lebih giat lagi dalam belajar, dalam kerja, dalam apa namanya menyelesaikan tugas, karena ini semua suatu ibadah yang kita kerjakan sekarang, bukan cuma ibadah itu di atas sejadah lah, kagak. Banyak di kantor ngetik ibadah sekarang nih, pahala sekarang nih, tergantung niat kita, tergantung niatnya tadi. Nah, orang tuh ngira kerjaan ataupun belajar ataupun ngapal itu udah deh kita selesai deh, kita sholat aja ataupun tasbihan aja. Ini tanda bahwasanya ketika mereka belajar atau ketika mereka kerja niatnya nggak benar. Kalau mereka niatnya benar, nggak akan tergoyang dengan ikhlas. Kalau mereka ikhlas, nggak akan tergoyang dengan kematian. Justru mereka bahkan lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Berarti 2 tuh tadi ya. Allahu Akbar. Terburu-buru. Kemudian adalah tulul amal. Kebanyakan angan-angan. Nah, dua-duanya itu kembali ke pemikiran, Syuf. Iya. Terburu-buru karena mikir, juga tulul amal karena mikir. Makanya awal dan akhir kembali ke pemikiran. Kalau ini gimana, Beb? Awal dari keterpurukan adalah dari lisanmu. Oke, bisa. Atau dari lisan sih juga yang paling bahaya ya. Itu ya kalamnya Imam Haddad. Oke. Apa? Kalau kita sumpek, kalau dalam pada satu hari kita menemukan kesumpekan yang kita nggak tahu sebabnya, tiba-tiba kayaknya nih hari sumpek banget, padahal kayaknya semua rajit-rajit aja itu, padahal semuanya aman-aman aja. Kenapa gitu? Itu dikatakan karena apa? Ngomong yang apa namanya? Kita pernah melontarkan kata-kata yang tidak baik pada hari-hari sebelumnya. La ilaha illallah. Sawa. Hada ajib min kalamnya siapa? Abdullah bin Mubarak ini. Idza wajadta apa namanya? Wahanan fi badanik. Sebenarnya bukan sumpek saja. Keletihan, capek badan kita. Syuf. Dan juga sumpek yang luar biasa. Dua ini, dan kita nggak tahu sebabnya apa ya, kok capek banget nih hari. Padahal nggak ngapain. Lesu mau ngapa-ngapain. Mager. Atau galau, pusing. Disebabkan berarti fa'alam annaka qad takallamta bima la ya'ni, kata beliau. Kata bahwasanya berarti kemarin atau sebelumnya inti pernah melontarkan kalimat yang semestinya tidak dilontarkan. Begini bahasanya. Berarti belum tentu loh kalimat itu kalimat yang buruk ataupun yang haram. Enggak. Kadang-kadang itu kalimat biasa tapi tidak pantas dilontarkan. Di sini ukurannya pantas atau enggak pantas. Jadi itu balik lagi ke terburu-buru. Ya kan? Oke. Buru-buru dalam mengeluarkan kata-kata. Betul. Semua bakal kembali ke pemikiran. Kemudian action yang jismani, jasadi, ada juga faktor keterpurukan di antaranya lisan. Itu juga namanya? Benar banget sahih itu, Beb. Kadang kita kalau lagi sumpek banget, itu kita suka nyeletuk ngomong yang
kemudian kita ya Allah ngapain keluar ya dari mulut kita ya. Itu kadang emang itu benar. Nyesel ya Allah. Kayaknya nggak pantas banget ngapain keluar dari mulut kita gitu. Yang ya mungkin bagi sebagian orang itu akan menjadi putusnya silaturahmi kepada teman-temannya. La ilaha illallah. Gagal, batal deh proyeknya yang sekian miliar. Ya Allah. Subhanallah, berapa banyak aku telah menyesali dari kalimatku, tapi aku tidak pernah menyesali dari diamku. Oh iya, ini ajib banget. Ajib. Bener ya. Ada kalam ahad tabi'in katanya. Sungguh aku berapa kali nyesel karena kalimat yang telah aku lontarkan. Tapi pernah nggak nyesel gara-gara diam? Coba nih ngomong, nggak pernah. Diam nggak bakal nimbulkan penyesalan. Ajib. Jadi kesimpulannya balik lagi ke dua itu tadi. Oke, marhaba, sahabat kalam. Karena terburu-buru, tergesa-gesa dalam berbicara, dalam menyimpulkan, dalam mengambil keputusan, karena terburu-buru, dalam juga dalam melakukan sesuatu gitu ya. Terburu-buru dalam segala hal. Dan yang kedua adalah tulul amal, kebanyakan terlalu banyak angan-angan. Angan-angan ini sama mimpi sebenarnya mirip-mirip lah ya, tapi mungkin kalau mimpi terstruktur kali ya, terencana. Iya gitulah. Tadi bedakan antara tadi itu angan-angan sama apa tadi? Rencana. Yang mana masuknya nih? Cita-cita ya tergantung nih. Yang mana nih? Cita-cita dan angan-angan dan mimpi. Oh, gue pengen kesini nih. Itu mimpi apa angan-angan ya? Berarti ente sendiri yang bisa jawab. Betul, sama. Jangan nanya kita. Tadi bedanya antara dua itu gimana? Nah. Oke, gitu. Masya Allah. Aneh rasa itu udah cukup menjawab itu. Jadi dan ini obat juga bukan buat yang penderita quarter life crisis berarti. Berarti juga obat bagi ya orang-orang yang sudah bukan quarter berarti setengah. Tadi seperempat ini. Ini setengahnya juga gitu. Iya. Baik, hatta orang tua pun kayak gitu. Hatta orang tua. Walaupun memang sih yang dua ini masa-masa ininya emang seperempat pertama emang. Masya Allah. Jadi buat anak-anak muda dan juga buat aneh nih masa-masanya nih. Buat kita semua. Buat kita semua. Ini masa muda Fajar. Masa muda. Alhamdulillah berarti. Tamam. Insya Allah itu bisa menjadi tawaran solusi dari sekian banyak solusi yang ada. Insya Allah dua tadi adalah kita tahu letak penyakitnya. Karena mengobati ketika kita tahu letak penyakitnya lebih mudah daripada kita mengobati yang kita nggak tahu posisi penyakitnya di mana, gitu. Setengah dari obat itu katanya. Setengah dari obat mengetahui penyakitnya. Setengahnya lagi adalah tidak takut kan sekarang lagi populer lagi ketakutan adalah setengah dari ketakutan adalah awal dari penyakit dan apa itu namanya ketenangan adalah awal daripada kesembuhan. Ibnu Sina kalam Ibnu Sina iya. Ya gitu ya. Masya Allah. Ini berarti dalam kesempatan kali ini teman-teman sekalian, ini yang kita bahas. Insya Allah ini bisa menjawab dan memberikan penawaran, bisa memberikan juga solusi bagi teman-teman yang menderita penyakit seperti ini, dan banyak hampir rata para anak-anak muda itu seperti ini kegalauannya gitu. Dan terima kasih buat teman-teman juga yang udah menyaksikan ini secara full. Dan bagi teman-teman yang pengen menyaksikan konten yang lebih serius, bagi teman-teman yang pengen menyaksikan konten yang lebih serius, kajian-kajian fikih atau tasawuf atau ada tauhid nggak sih? Belum. Musola TV nggak ada. Ada tauhid bahasa Arab tapi. Oh iya nggak apa-apa deh. Iya pokoknya yang mau ikut kajian fikih, tasawuf atau tauhid atau kajian umum problematika lainnya, itu bisa teman-teman lihat di Al-Muwasalah TV. Oke. Dan juga bagi teman-teman yang pengen ngelihat
atau ngedengerin atau menyaksikan konten lainnya bersama Habib Sahabat juga, itu membahas hikam Imam Haddad. Teman-teman bisa menyaksikan di channelnya MR iya. YouTube ya. YouTube-nya MR. Majelis Rasulullah Official kalau nggak salah. Itu. Dan juga bagi teman-teman yang pengen menyaksikannya lebih terstruktur, lebih rapi, dan ada kurikulumnya. Iya. Teman-teman bisa lihat di pondoksanad.com gitu. Dan beberapa konten lagi yang official dari kita adalah di Al-Wafa TV. Dan juga ada juga dari Muwasalah Jember. Ada juga dari YouTube-nya Muwasalah Jember. Nanti akan ditaruh linknya di deskripsi. Oke, dan teman-teman sekiranya video dan channel kita bermanfaat, silakan bagiin, sebarin, potong-potong juga, gak apa-apa, Fadol. Sip, Zen. Ini udah cukup 40 menit pertemuan kita kali ini. Terima kasih teman-teman sekali lagi yang udah menyaksikan sampai akhir. Kita pamit undur diri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.